Halo, nama saya Akila Halifanisa, mahasiswa Gizi Kesehatan Universitas Gadjah Mada. Di video ini, kita akan membahas tentang makanan apa aja sih yang berpotensi membantu penyerapan zat besi. Yuk, kita simak lebih lanjut. Zat besi merupakan mineral mikro yang paling banyak terdapat di dalam tubuh manusia dan hewan. Jumlahnya sebanyak 3-5 gram di dalam tubuh manusia dewasa. Zat besi memiliki beberapa fungsi yang esensial dalam tubuh, yakni sebagai alat angkut oksigen dari paru-paru ke jaringan tubuh, sebagai alat angkut elektron di dalam sel, dan sebagai bagian dari berbagai reaksi enzim di dalam jaringan tubuh. Sumber zat besi dapat kita dapatkan dari bahan makanan, baik nabati maupun hewani. Berikut adalah nilai zat besi dalam skala miligram dari 100 gram bahan makanan. Lalu, bagaimana sih cara tubuh menyerap zat besi dari makanan? Di lambung, zat besi dibebaskan dari ikatan organik dalam bahan makanan. Sebagian besar zat besi dalam bentuk feri direduksi menjadi fero akibat adanya HCl yang menciptakan suasana asam di lambung. Absorpsi terjadi di bagian atas usus halus atau duodenum, serta diangkut oleh transferin dan ferritin. Secara singkat, transferin mukosa mengangkut zat besi dari saluran cerna ke sel mukosa dan memindahkannya ke transferin reseptor. Transferin mukosa kemudian kembali ke saluran cerna untuk mengikat besi lain, sedangkan transferin reseptor mengangkut besi melalui darah ke semua jaringan tubuh. Di dalam sel mukosa, besi dapat mengikat apoferitin dan membentuk ferritin sebagai simpanan besi sementara atau pool besi. Bila kelebihan besi mencapai 200 hingga 1500 mg, besi disimpan sebagai ferritin dan hemosiderin di dalam hati sebanyak 30%, di sumsum tulang belakang sebanyak 30%, dan selebihnya di dalam limfa dan otot. Salah satu hal menarik yang dapat mempengaruhi proses absorpsi besi adalah adanya asam organik. Beberapa asam organik dan vitamin dikenal memiliki potensi membantu penyerapan zat besi. Contohnya adalah asam sitrat, asam askorbat atau vitamin C, vitamin A, folat atau B9, dan kobalamin atau B12. Asam sitrat dan vitamin C mampu membantu penyerapan zat besi karena mampu mengubah bentuk feri menjadi fero sehingga lebih mudah diserap tubuh. Selain itu, vitamin C juga membentuk gugus besi askorbat yang tetap larut pada pH tinggi di dalam duodenum. Untuk membantu penyerapan zat besi, sebaiknya kita mengkonsumsi buah segar dan sayur mentah atau setengah matang seperti jeruk, tomat, dan nanas. Vitamin A merupakan vitamin larut lemak yang dapat membantu absorpsi dan metabolisme zat besi untuk pembentukan eritrosit, terutama yang terkandung dalam buah dan sayur. Rendahnya status vitamin A akan membuat simpanan besi tidak dapat dimanfaatkan untuk proses eritropoiesis. Selain itu, vitamin A dan beta-karoten akan membentuk suatu kompleks dengan besi untuk membuat besi tetap larut dalam lumen usus sehingga absorpsi besi dapat terbantu. Untuk itu, sebaiknya kita mengkonsumsi buah segar dan sayur mentah atau setengah matang seperti bayam, brokoli, wortel, mangga, dan pepaya. Asam folat dan zat besi apabila diasup bersamaan ternyata dapat meningkatkan kadar hemoglobin pada darah loh. Hal ini berarti asam folat mampu membantu penyerapan zat besi. Maka tak heran bila asam folat juga ditambahkan pada tablet tambah darah. Contoh bahan makanan yang kaya akan folat antara lain buah segar, sayuran hijau, kembang kol, hati, ginjal, dan produk olahan susu. Lebih baik apabila sayuran dikonsumsi mentah atau setengah matang. Kobalamin atau vitamin B12 jika berikatan dengan besi mampu meningkatkan metabolisme zat besi. Selain itu, vitamin B12 juga membantu metabolisme asam folat yang nantinya juga akan membantu dalam metabolisme besi dan penyerapannya, serta meningkatkan hemoglobin. Contoh makanan yang kaya akan vitamin B12 adalah daging, hati, ginjal, tiram, keju, dan telur yang dimakan matang. Makanan protein hewani juga mengandung suatu faktor yang membantu penyerapan zat besi. Faktor ini terdiri atas asam amino yang mengikat besi dan membantu penyerapannya. Contohnya adalah daging ayam dan daging ikan yang dikonsumsi matang. Oleh karena itu, alangkah baiknya apabila kita memperhatikan kombinasi zat gizi dari bahan makanan yang kita asup setiap harinya.